Bismillahirrahmanirrahim. Dan agam memperti ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketua penyelenggara oleh Ustaz protokol kita tadi, sang pahala yang berlipat ganda untuk seluruh ibu-ibu majelis. Mati oleh Allah, langsung saja kami jujur kami panitia tongnya, kami telah menemukan sebuah handphone. Oh, subhanallah. Terbet, receh. Allah. Terus tidak henti-hentinya memberikan kekuatan iman dan kekuatan fisik juga kepada kita seluruh jamaah baik laki-laki dan wanita. Amana bi ni'matil iman wal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مبدية والسر عنده علانية والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده والملك ملكه والقرآن قرآنه وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bapak Haji Anto dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya yang saya hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Bapak Haji Ajis selaku ketua BKMT yang asbab beliau terus menerus telepon kepada saya sehingga saya berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Pengurus gerakan sholat subuh berjamaah yang saya hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Wabil khusus ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Ambuti yang saya hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh dan taklim subuh rahimakumullah. Tidak ada kata-kata yang paling berharga lagi indah yang pada pagi hari ini ingin kita sama-sama persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang sangat dalam. Kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita. Kecuali ungkapan kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah agung lagi mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat zohiriyah maupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat batiniyah
yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Walaupun setiap pohon, dahan dan ranting dijadikan pena untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Setiap daun-daun yang ada di dunia, yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada sampai hari kiamat nanti, dijadikan kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan setiap air di daratan maupun di lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, kemudian ditambah sejumlah dan sebanyak itu, maka pohon, dahan dan ranting akan habis. Daun-daun yang dijadikan kertasnya akan habis. Air di daratan, di lautan yang dijadikan tintanya akan kering. Nikmat Allah tidak akan pernah habis tertuliskan. Kemudian nikmat apa yang pada pagi hari ini paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di samping kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat yang amat besar, mengalahkan besarnya dunia beserta segala isinya. Nikmat apakah itu? Nikmat berupa taufik dan hidayah. Dengan nikmat taufik dan hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan langkah kedua belah kaki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan untuk melanggangkan kedua belah tangan kita. Dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah letakkan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita, sehingga berada di rumah suci, di rumah yang paling mulia, di tempat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam Allah bangunkan kita. Usai kita bangun, kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kalau kita melihat hadis yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ternyata bahwa tidur adalah kematian. Ternyata bahwa tidur adalah kematian. Karena pada saat tidur, seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki mati. Dalam tidur, dua belah mata kita tidak mampu melihat. Dalam tidur, dua telinga kita mati tidak mampu mendengar. Dalam tidur, hidung kita mati tidak mampu mencium wangi atau bau. Dalam tidur, lisan bibir kita mati, tidak mampu berkata-kata, lidah kita mati, tidak mampu merasa.
Dalam tidur dua tangan kita mati tidak mampu bekerja. Dalam tidur dua kaki kita mati tidak mampu berjalan, apakah lagi berlari. Bahkan dalam tidur otak kita pun mati. Yang ahli di bidang matematik pun kalau ditanya hitungan yang paling mudah 1 tambah 1 pasti tidak akan mampu menjawab karena otaknya mati. Yang Allah sisakan hanya 2 saja. Yang pertama adalah denyut jantung, dan yang kedua adalah napas. Yang 2 ini pun manakala salah satunya mati, apakah yang mati denyut jantung atau yang mati napas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, pada saat kita tidur lebih dekat kepada kehidupan atau lebih dekat kepada kematian? Tentu jawabannya hanya 1 buku saja, kedekatan kita dengan kematian. Inilah doa cerdas untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan kita dari kematian, yaitu tidur, Allah ringankan kedua belah kaki kita, ringankan kedua belah tangan kita untuk menyempurnakan wudu. Apa? Untuk menyempurnakan wudu. Ketika ayat yang berkaitan dengan wudu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu pun disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan Allah dalam bentuk perintah wudu di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, Hasan Husain ikut beserta baginda Rasul sallam, ikut dengan kakeknya yang dalam keadaan masih kecil. Ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Hendaklah kalian berwudu dengan membasuh wajah kalian, membasuh kedua belah tangan kalian sampai sikut, dan mengusap kepala kalian, kemudian membasuh kedua belah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Ternyata cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kecerdasan para sahabat radhiyallahu anhum. Angkat tangan bertanya kepada kakeknya, wahai kakek, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pakai memerintahkan kepada kita untuk berwudu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada cucunya tercinta, wahai cucuku, manakala seorang hamba mencuci wajahnya dengan air wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa yang pernah diperbuat oleh wajahnya hatta takhruja baina ainaihi, sehingga dosa-dosa itu terkeluar antara 2 kelopak matanya. Wahai cucuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala seorang hamba mencuci kedua belah tangannya dengan air wudu, Allah gugurkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua belah tangannya hatta takhruja baina adfari asabihi,
sehingga dosa-dosa itu mengalir terkeluar antara kuku jari jemarinya. Wahai cucuku, manakala seorang hamba mencuci kepalanya, rambutnya dengan air wudhu, Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa yang pernah diperbuat oleh kotor fikirannya, hatta takhruja baina udunaihi, sehingga dosa-dosa itu mengalir keluar antara dua lubang telinganya. Wahai cucuku, manakala seorang hamba mencuci kedua belah kakinya dengan air wudhu, Allah gugurkan dosa kemana kakinya melangkah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta takhruja baina azfari asabihi, sehingga dosa-dosa itu mengalir keluar antara kuku jari jemari kakinya. Belum lagi datang ke masjid, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita sempurnakan dengan doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdoa setelah berwudu dengan doa tadi, Allah tidak melihat apakah yang berdoa itu si jahil atau si alim. Allah tidak melihat yang berdoa itu si rakyat atau si pejabat. Allah tidak melihat yang berdoa dengan doa itu si kopral atau si jenderal. Tidak ada yang berdoa setelah berwudu, kata Rasul, kecuali doa wudunya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini apabila dilihat oleh ulama tauhid, disebutnya adalah tauhid uluhiyah. Bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdahu yang esa, la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Ini disebutnya tauhid uluhiyah. Ketika ini kita bacakan setelah berwudu, tauhid uluhiyah kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan diterima tauhidnya apabila hanya tauhid uluhiyah. Disambung, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini adalah tauhid nabawi sebagai penyempurna daripada tauhid uluhiyah. Artinya pada saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sempurna tauhid kita sampai kepada Allah subhanahu dengan tauhid uluhiyah kita dan tauhid nabawiyah kita. Alhamdulillah. Orang yang sudah sempurna tauhid uluhiyahnya, tauhid nabawiyahnya, kecuali
setiap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku sebagian dari orang-orang yang tobat. Pada saat kita mengumandangkan Allahumma ja'alni minat tawwabin, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, dosa apa saja yang pernah kita tumpuk-tumpuk, walau ananas sama, walaupun membumbung sampai kepada 7 lapis langit, maka tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagian orang yang bersih lahir. Ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi orang yang lulus tauhid uluhiyah, yang lulus tauhid nabawiyahnya, yang diterima tobatnya dan dibersihkan lahirnya, kecuali ia akan dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Waj'alni min ibadikas solihin. Belum lagi ke masjid, baru wudu dan doa wudu, kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ini hebatnya gerakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, kemudian ia berangkat menuju rumah Allah yaitu masjid, setiap satu langkahnya dibalas dengan pahala satu kebaikan. Yang kedua digugurkan satu dosa. Yang ketiga diangkat satu derajat. Tinggal hitung siapa yang lebih jauh dari rumahnya ke masjid ini. Tapi kalau ngadu sama Abah, kalah semuanya. Saya berangkat dari Bogor. Kalah tidak? Saya sejak subuh, Ibu. Kemarin malam jam 2:30 sudah bangun. Karena gerakan sholat subuh berjamaah seperti ini hidup dari Sabang sampai Merauke. Asbab Spirit 212. Alhamdulillah. Sudah ditunggu sama Pak Wali Kota di Bogor. Selesai dengan Pak Wali Kota, cuma bisa ganti baju pulang ke rumah, berangkat lagi. Selesai Johor, sholat Johor kembali ke rumah, tidak sempat pakai sabun, takut ketinggalan pesawat, khawatir mengecewakan jamaah di Padang ini, buru-buru berangkat ke Jakarta. Di Jakarta itu tidak bisa diprediksi, macet sehari-hari. Alhamdulillah sampai ke airport boarding, kemudian diumumkan delay setengah jam, tidak apa-apa. Yang penting datang subuh ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ditetapkan bagi orang-orang yang beriman berwaktu-waktu. Jadi waktu sholat ini adalah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu waktu terbaik untuk berjumpa dengannya. Waktu terbaik yang pertama adalah waktu zuhur untuk berjumpa dengan Allah. Waktu terbaik yang kedua adalah waktu asar, waktu terbaik di sisi Allah. Waktu yang ketiga adalah waktu maghrib.
Waktu yang keempat adalah waktu Isya. Dan waktu yang kelima adalah waktu subuh. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu-waktu yang terbaik, Allah pilih waktu yang paling baik dari waktu-waktu terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu waktu subuh. Khusus buat waktu subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira kepada mereka yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap. Besok mereka akan mendapatkan penerangan yang sempurna, mengalahkan kesempurnaan cahaya matahari besok di hari kiamat. Karena besok di hari kiamat banyak orang-orang yang melek matanya di alam dunia, akan tetapi dibuat buta matanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lima khasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, wa kuntu basira, padahal aku di dunia dalam keadaan melek. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau kenapa waktu subuh pura-pura buta? Tidak mau datang kepada undangan gerakan sholat subuh, engkau dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Na'udzubillah. Di akhirat, di hari kiamat, jangankan dalam keadaan buta, orang melek saja susah, apalagi dalam keadaan buta. Insya Allah bahwa kita adalah orang-orang yang akan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimelekkan mata kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada masalah wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, orang yang berwudu ketika ia dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malakal maut. Karena malakal maut untuk mencabut ruh seseorang itu setelah malaikat Jibril alaihissalam datang kepada seseorang. Baru setelah malaikat Jibril menyampaikan kepada Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, aku ini Jibril, menyampaikan kepadamu sebentar lagi usiamu habis. Kemudian baru malakal maut dipanggil oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ini Fulan bin Fulan dalam keadaan wudu. Kata malaikat Jibril, hendaklah engkau cabut ruhnya dalam kelembutan dan kehalusan. Dicabut ruhnya dalam kehalusan dan kelembutan. Dipikir oleh malaikat malakal maut. Malaikat Jibril biasanya pergi, tapi karena ini yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, maka setelah ruh berada di tangan Nabi, malaikat malakal maut, maka kedua belah tangan malaikat Jibril dibuka, letakkan ruh orang yang berwudu itu di kedua belah tanganku. Biar aku yang menyetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada baginda besar Muhammad SAW terhadap api neraka, kemudian malaikat Jibril disuruh lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa kekasihku untuk melihat keadaan surga, biar Muhammad kekasihku dengan jelas
menjelaskan keadaan neraka dan dengan jelas menjelaskan keadaan surga. Ketika mau sampai ke surga, terdengar suara terumpah dalam surga. Kemudian bertanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, suara apakah itu? Malaikat Jibril menjawab, suara terumpah salah seorang sahabatmu. Nabi kita bertanya lagi, sahabatku yang mana? Sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah al-Habsi. Rasulullah SAW ingin segera turun ke alam dunia dari Mi'raj, ingin bertanya kepada Bilal, amalan apa sehingga terumpah Bilal sudah ada di surga. Kiamat belum terjadi, Bilal belum meninggal dunia, tapi sendalnya sudah langsung pergi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya Bilal, apa amalanmu sehingga sendalmu sudah terlebih dahulu di surga? Kata Bilal, aku tidak pernah batal wudu, dan aku senantiasa tajdidul wudu, dan aku karena mendengar engkau bahwa ternyata wudu itu luar biasa punya kekuatan untuk menggugurkan dosa. Ketika aku bisa berwudu, aku syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwudu, sehingga aku senantiasa sholat syukur wudu. Insya Allah pulang dari sini kita sholat syukur wudu semuanya manakala kala kita usai berwudu, agar terumpah kita, sendal kita, sepatu kita lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan kita di tempat yang mulia. Allah letakkan kita di waktu yang mulia. Masjid ini adalah tempat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 14 abad yang silam, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah setiap masjid-masjidnya Allah. Walaupun di Jakarta ada istana besar, indah, megah, lampunya lebih gemerlap ketimbang lampu di sini. Karpetnya lebih tebal, mahal ketimbang karpet di sini. Apalagi kalau kita datang ke Amerika Serikat, ada gedung putih bertengger di sana, lebih megah, lebih mewah, lampunya lebih gemerlap, kemudian karpetnya lebih tebal ketimbang istana di Jakarta. Apalagi kalau kita datang ke Saudi Arabia, kita akan melihat bertengger di atas Jabal Gubes istana raja yang lebih megah, lebih indah daripada istana di Jakarta, istana gedung putih di Amerika Serikat, karena aksesorisnya terbuat daripada emas, intan dan berlian. Tapi dibandingkan dengan masjid yang saat ini dipakai duduk oleh kita, itu istana yang duduk setiap hari Jokowi, yang duduk setiap hari Donald Trump, yang duduk setiap hari Raja Saudi, tidak ada apa-apanya. Ini tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah dudukan kita. Karena tempat ini adalah tempat mulia, maka Allah datangkan kemuliaan lewat amal ibadah kita. Raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Baru saja kita mendapat pahala dengan pahala yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Pahala yang mana yang mengalahkan pahala itu? Belum lagi salat subuhnya, bahwa salat yang diberjamaahkan adalah salat yang mendapat jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi satu-satunya sholat yang mendapat jaminan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yakini sholat berjamaah yang baru saja kita lakukan, apakah si alim, si pejabat, atau si rakyat, si jahil, ketika kita sholat berjamaah dari depan sampai ke belakang makbul sholatnya. Ini pentingnya sholat berjamaah. 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kata Imam Hanafi, tidak sah orang yang menjadi tetangga masjid kecuali sholat 5 waktunya harus di masjid. Kata Imam Syafi'i, tidak sempurna orang yang menjadi tetangga masjid kecuali sholatnya harus di masjid. Ini hanya gaya bahasa saja. Imam Hanafi itu tegas, kalau Imam Syafi'i lembut. Tidak sah yang menjadi tetangga masjid sholat 5 waktunya harus di masjid. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, tidak sempurna sholat yang menjadi tetangga masjid kecuali harus di masjid. Saya ingin tanya, Bapak mau nggak tidak sempurna? Kalau matanya copot 2 mau nggak? Itu. Ini soal bahasa saja. Sesungguhnya intinya sama, bahwa tidak benar mereka yang menjadi tetangga masjid sholat 5 waktunya di rumah, karena sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah, sebaik-baik sholat laki-laki adalah di masjid. Tidak dilarang wanita sholat di masjid. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah pakai rok, pakai kebaya, disanggul. Bu, kalau ini nih sholatnya di rumah, suruh pakai sanggul. Kenapa? Karena begitu pentingnya sholat berjamaah. Mendapat 25 dan 27 derajat. Nah ini kita ngaji pagi-pagi. Abah biasanya galak Pak, karena gini-gini ketua Laskar Nasional pernah istiqlal di hadapan 2 juta manusia. Indonesia besok akan memiliki 30 juta laskar, yang tidak akan pernah ada laskar di dunia kecuali ada di Indonesia. Hebat nggak kira-kira kalau ceramah begitu? Indonesia besok kalau sudah terkumpul 30 juta laskar, bukan hanya dapat mengamankan ulama habaib di Indonesia, umat Islam di Indonesia, laskar Indonesia akan dapat mengamankan umat Islam dunia, habaib dunia, ulama dunia. Siap jadi laskar? Sebab kita hari ini sudah punya puluhan juta laskar, tapi sekarang mah kita sudah menang, sudah gubernur Islam sudah menang, bukan Anies Sandinya, akan tetapi gubernur muslimnya. Tinggal satu lagi, si Ahok. Tinggal satu. Kemarin saya bisik-bisik dengan Habib Rizik, Bah, satu lagi tugas kita, Ahok. Kata orang Bogor, lebok siata. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan gubernur muslim di Jakarta bukan karena kehebatan kita, karena
Karena uang ada pada mereka, kekuasaan ada pada mereka, ditambah licik ada pada mereka yang dilegalkan oleh mereka. Seumur-umur ada licik yang dilegalkan, kecuali oleh pemerintah rejim sekarang. Licik. Tahu nggak licik? Masa Cina dari Bogor milih di Jakarta? Cina dari RRT suruh datang ke Jakarta antri. Saya di setiap masjid saya sampaikan, kalau besok gubernur muslim menang, bukan karena strategis kita, karena strategis kita sudah kalah. Dari mulai presiden, TNI, Polri, seluruh para menteri, eksekutif, legislatif, yudikatif berada di tangan mereka dan berpihak kepada mereka. Kalau umat Islam di Jakarta dan di seluruh Indonesia memenuhi masjid, salat berjamaah, Allah akan datangkan kemenangan. Karena 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesempatan boleh juga ke Jakarta, boleh. Ruh daripada salat kita. Tapi kalau tidak salat dulu ke Jakarta, mati konyol. Salat dulu baru pergi perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar 113 melawan 1000, satu berbanding berapa? 10. Trompet perang sudah ditiup oleh orang-orang kafir dengan segala kelengkapan alat perang, pedang, tumbak, panah. Genderang perang sudah ditabuh dan mereka sudah dikomando serang umat Islam, karena hitungan mereka pasti 1000 lawan 313. Kalah. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salat Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ini Rasul kemana? Belum mengomando perang, orang sudah menyerbu. Genderang perang sudah dipukul. Trompet perang sudah ditiup, tumbak mereka sudah diangkat, pedang mereka sudah dicabut. Rasul masih sholat. Umar marah. Tahu Umar suka marah. Rasul dimarahin sama Umar bin Khattab pada waktu itu. Ya Rasulullah, bukan waktunya sholat, ini waktunya perang. Orang sudah niup trompet perang, orang sudah pukul tambur perang, engkau masih sholat. Rasulullah SAW, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa Umar? Apa Umar? Dikira perang ini main-main. Kalah kita Umar kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. 313 melawan 1000. Takbiratul ihram lagi. Allahu Akbar. Salat lagi. Terus salat lagi, terus salat lagi, sehingga nampak pertolongan Allah. Allah buka hijab 7 lapis langit. Allah turunkan bala tentara yang Allah kirim dari langit. Pasukan para malaikat lengkap dengan kuda perang.
Allah dari langit. Berkat apa? Ibu-ibu, kalau suaminya nakal, sholat. Datang tengah malam jam 2 curiga, dari mana tuh? Sholat. Allahu Akbar. Kata suami, nggak biasa-biasanya tuh istri sholat terus. Doa kenceng-kenceng, ya Allah, suami saya kasih taufik hidayah ya Allah. Setiap hari, setiap malam, pulang lambat terus ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Sekiranya tidak akan engkau berikan hidayat, bunuh saja ya Allah. Mati. Takut suami kepada istri yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Angkat tangan yang takut istri yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti takut. Salat yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu. Sembako di mana-mana, banjir sembako mengalahkan banjirnya hujan. Dan enggak malu. Semua partai-partai yang mendukungnya, mereka yang membawa, dikawal lagi sama aparat. Umat Islam di Jakarta hanya sholat dan berkata, mata nasrullah, mata nasrullah. Kalau sudah sholat, maka insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala qarib, sangat dekat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak bahwa sholat dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah habis waktunya jam 7. Saya dikasih waktu sampai dengan jam 7. Abah jam 7. Terus ini belum apa-apa, Abah baru muqaddimah. Baru muqaddimah. Apalagi ditambah bagaimana kalau kita besok ingin memiliki pemimpin muslim sejati. Abah lagi maksa Habib Rizik supaya jadi presiden. Dipaksa, tapi dia nggak mau. Abah jangan paksa saya. Begitu. Lagi maksa. Doakan oleh kita semua. Biar Habib Rizik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan untuk menjadi presiden tahun 2019. Doakan oleh kita semua. Tapi kelihatan tanda-tanda kemenangan umat Islam di Indonesia sudah diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan kemenangan umat Islam di Jakarta ini tanda besar. Akan tetapi sholat 5 waktu berjamaahnya jangan tinggal lagi. Kalau tinggal maka ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipelihara sholat 5 waktunya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan sholat subuh adalah waktu terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah sholat, adalah merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Bagaimana tidak bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, idza intaqarraba alayya sibron taqarrabtu ilaihi jiraan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku lebih cepat menyambut hambaku sehasta. Ketika hambaku mendekat kepadaku sehasta,
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku lebih cepat menjemput hambaku sedepa. Ketika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menyambut kedatangan hambaku di rumahku, berlari, berlari, berlari. Allah tadi lari-lari menyambut kedatangan kita ke masjid. Subhanallah. Ibadah sholat adalah merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri seorang hamba sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Di dalam sholat setelah niat ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini saya ambil singkatnya saja karena waktu yang sudah membatasi kita. Di dalam takbiratul ihram ada rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun fi'li. Rukun qaulinya Allahu Akbar. Ini kita lewat karena banyak panjang bahasannya. Yang kedua ada rukun fi'li, diangkat kedua belah tangan. Allahu Akbar. Betul? Ini namanya rukun fi'li. Perempuan di sini. Enggak boleh di sini karena ini buat laki-laki. Jadi laki-laki di sini. Perempuan di sini. Kalau yang ada Allahu Akbar ke sini, nggak tahu ilmunya dari mana. Allahu Akbar. Tidak tahu. Entah dari mana ilmunya. Yang ada petunjuk dari Rasulullah SAW, laki-laki di sini diangkat. Perempuan di sini. Jadi kalau besok ada perempuan, Allahu Akbar, suruh maju ke sini. Ada bapak-bapak, malas, Allahu Akbar, pindah ke belakang. Itu takbiratul ihramnya ada perbedaan. Makanya penting setiap subuh ngaji. Kenapa di dalam takbiratul ihram diangkat kedua belah tangan? Ini supaya lebih tahu bahwa sholat itu adalah mendekatkan seorang hamba kepada Allah sedekat-dekatnya. Diangkat kedua belah tangan, ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, itu maknanya ada 3. Yang pertama, bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Oleh karenanya diangkat kedua belah tangan, karena kalau mengagungkan camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden tidak boleh begini. Agustusan kepada Bapak Presiden selaku pembina upacara, hormat, gerak. Nggak boleh, nggak sah. Karena itu cara mengagungkan Allah. Satu. Yang kedua, diangkat kedua belah tangan, maknanya adalah bahwa kita dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berhadap-hadapan. Apa? Kalau kita lagi upacara kepada Bapak Presiden selaku pembina upacara, hormat, gerak. Presidennya lagi di WC, enggak ada di panggung upacara, hormat enggak? Makanya kita mengangkat kedua belah tangan. Ada yang kita agungkan siapa? Ada di depan kita siapa? Makna yang ketiga, ketika kita diangkat kedua belah tangan, antara kita berhadap-hadapan dengan Allah sama sekali tidak terhalang oleh selembar rambut atau selembar benang. Langsung kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Ini arti diangkat kedua belah tangan pada saat kita takbiratul. Bagaimana tidak bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat ada ungkapan pada saat kita doa iftitah. Inni wajahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada wajah pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Betul? Ini pernyataan kita. Kemudian ditambah lagi ungkapan yang sangat dalam dari seorang hamba kepada zat yang paling kasih, yang paling sayang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku hanya untuk zat Allah, seru sekalian alam. Subhan. Jadi kalau ada seseorang sedang bercinta, kemudian ia berkata, sesungguhnya hidupku dan matiku untukmu seorang. Kemudian mu seorangnya tidak ada di hadapan kita. Orang apa kira-kira? Kira-kira orang apa kira-kira? Orang Pertanyaannya, apakah kita ketika sholat yang mengucapkan inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, orang gila bukan? Bukan. Kita sedang berada di hadapan Allah. Allah tidak terhalang selembar rambut pun antara kita dengan Allah. Bahkan ketika kita mengucapkan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat denganmu wahai hambaku daripada urat lehermu. Subhan. Ini peristiwa salat. Oleh karenanya 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah, bercengkrama dengan Allah. Salat adalah sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan yang maha kuasa, yang maha raja, yang maha kaya. Ketika sudah diundang oleh Allah dalam satu hari satu malam sampai 5 kali, tidak usah membawa proposal, pulang pasti diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keinginan kita. Subhan. Tinggal betulkan sholat kita, pelajari sungguh-sungguh sholat kita. Sholat ini panjang ceritanya, kalau diteruskan lagi sampai Johor nanti. Karena banyak cerita tentang sholat yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita berjumpa lagi. Pelajaran berikutnya kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallah bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya Allah, yang kumpul pada pagi hari ini, ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, jadikan suami yang soleh, istri yang solehah, putra putri soleh solehah, selamat dunia selamat akhirah, birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas salih. Istiqomahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai akhir hayat kami ya Rabb.
istiqomahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai akhir hayat kami ya Allah. Berikan sholat kami menjadi pertolongan bagi kesulitan pribadi kami, rumah tangga kami, masyarakat bangsa kami. Rindu kami dengan pemimpin yang mukmin, yang muslim, yang takwa, yang membawa kami kepada iman kepadamu, kepada Islam kepadamu, takwa kepadamu, sehingga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dapat memberikan pencerahan dalam kehidupan kami, sehingga selamat kami di dunia, selamat kami di akhirat. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ili. 2019 insyaallah doakan ada seseorang yang tampil, yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Rindu istana menjadi majelis taklim, rindu setiap istana menjadi tempat sholat 5 waktu, rindu istana-istana itu menjadi kegiatan-kegiatan agama seperti dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memusatkan masjid untuk menjadi kegiatan agama yang akan mendatangkan rahmat, ridho, berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.